Halo pemirsa, pergerakan judi online semakin kronis. Selain merasuki usia dewasa, judi online juga meradang di usia belia. Nilai transaksi judi online anak ini tidak kalah mencengangkan, yaitu mencapai 2,29 miliar rupiah. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali memuntahkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter dari mulut kawah. Warga diimbau waspada. Rabu pagi, abu vulkanik yang keluar dari Gunung Lewotobi terlihat jelas dari kejauhan. Erupsi terus terjadi dengan tinggi kolom abu hingga 2.000 meter dari mulut kawah disertai gemuruh yang kuat. Warga yang berada di bawah kaki gunung diimbau waspada akan adanya hujan abu vulkanik atau banjir lahar dingin. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki dalam level 4 atau awas. Aturan tidak ada aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi tetap berlaku. Setelah 4 hari terjebak erupsi Gunung Lewotobi, pria lansia dan kedua anaknya berhasil dievakuasi. Tidak hanya itu, ratusan warga desa Hikong harus direlokasi dari pengungsian akibat dampak guguran material. Saat ini gunung meletus, gunung meletus, gunung meletus. Orang semua lari, boru. Petugas kepolisian harus membopong Aloysius dari kediamannya untuk dievakuasi ke tempat pengungsian bersama 2 anaknya. Lansia yang sulit berjalan ini hanya dapat menunggu pertolongan saat terjebak selama 4 hari di kediamannya. Aloysius harus terpisah dari istri dan 2 anaknya yang lain yang terlebih dahulu dievakuasi ke tempat pengungsian. Usai dievakuasi, pria lansia ini dibawa ke posko pengungsi di desa Oputobi, kecamatan Titehena untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang lain. Tangis haru anggota keluarga Aloysius pecah saat pihak kepolisian berhasil mengevakuasi pria lansia tersebut. Sebelumnya petugas gabungan memindahkan 300 pengungsi di desa Hikong, Kabupaten Sika menuju posko desa Konga. Ratusan warga ini dievakuasi kembali karena terdampak guguran material Gunung Lewotobi laki-laki. Abu vulkanik yang menyebar di wilayah sangat tebal dalam 2 hari belakangan yang berpotensi berdampak pada kesehatan para pengungsi. Karena debu abu vulkanik ini lebih banyak mengarah ke arah Momere, sehingga di sana terdampak. Memang mereka mengungsi, tapi banyak kan mereka di sana tidak merasa aman karena abu vulkanik. Yang banyak material dari abu ada Gunung Lewotobi ini terbawa sampai ke arah Hikong, tempat-tempat mereka mengungsi. 7 unit truk dikerahkan untuk mengangkut ratusan pengungsi beserta barang milik mereka. Dari Flores Timur, Jody Nura, Anyus melaporkan. Meski masih berada di luar negeri, Presiden Prabowo Subianto masih memberikan perhatian khusus bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi. Melalui video conference, Presiden memberikan arahan penanganan tanggap darurat erupsi Lewotobi. Rapat koordinasi melalui video conference diikuti antara lain oleh Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kapolri Listio Sigit, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, serta Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Pertemuan ini membahas terkait jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang kini mencapai 11.553 orang.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebanyak 7 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Jawa Barat sudah dirujuk ke rumah sakit sesuai domisili masing-masing. Sementara itu, sopir truk kontainer yang diduga menjadi penyebab kecelakaan masih dirawat intensif karena luka yang cukup parah. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari RSU Abdul Rojak Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini, RSU Abdul Rojak masih merawat 21 korban luka. 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu 21 kurang lebih itu dengan luka ringan. Kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, di luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi. Sementara itu, pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Serengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkapnya kasus perjudian online yang melibatkan oknum pegawai Kemenkumdigi membuat judi online menjadi perbincangan hangat. Ironisnya, judi online ternyata telah menjangkiti anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, anak-anak berusia hingga 17 tahun di Jakarta yang terlibat judi online mencapai angka 1.836 anak. Nilai transaksi judi online tidak kalah mencengangkan, yaitu mencapai 2,29 miliar rupiah. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan memeriksa semua pihak yang terlibat judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk memeriksa Menteri Budi Ari jika ditemukan bukti yang mengarah padanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdigi. Kepolisian terus mendalami keterangan dari 2 orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius dalam kasus judi. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami kok. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya tinggal apa? Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap, berarti nggak terlibat Pak? Ya. Apa kenal nggak Pak? Pas tugas pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya.
Nama Budiari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdiji, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak buruk judi online sudah banyak dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Seorang ibu rumah tangga di Cilincing, Jakarta Utara terpaksa bercerai dengan suaminya yang kecanduan judi online. Alhamdulillah masih bersyukur walaupun sampai ke judi itu jahat sampai kita reverse gitu. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, menangis mendengarkan curhatan warga saat acara literasi digital dalam pencegahan judi online di lingkungan sekolah dan masyarakat di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Dalam acara ini banyak ibu-ibu yang curhat tentang bahaya judi online yang mereka rasakan. Ada yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sang suami kecanduan judi online. Bahkan ada yang harus bercerai karena tidak tahan dengan suami yang kecanduan judol. Ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan ya, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan wilayah Cilincing merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang menangani kasus guru Supriyani dicopot dari jabatannya. Keduanya kini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan ini sebagai pimpinan atau membenarkan bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, posko laporan pengaduan warga lapor Mas Wapres Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi upaya memperbaiki sistem di Indonesia yang terus dilakukan oleh pemerintah. Teranyar, Wakil Presiden Gibran membuka kanal pengaduan masyarakat ini. Layanan yang diberi nama Lapor Mas Wapres kini telah memasuki hari ketiga sejak pertama kali diluncurkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wapres. Layanan yang diberi nama Lapor Mas Wapres tersebut diumumkan kepada publik melalui akun Instagram Gibran Rakabuming Raka yang diunggah Minggu kemarin. Layanan Lapor Mas Wapres disambut positif warga.
Di hari pertama dibukanya layanan, sejumlah warga mulai berdatangan menyampaikan keluh kesahnya. Salah satunya dari seorang warga yang mencari keadilan terkait sistem ketenagakerjaan di tanah air. Kan yang dilanggarnya itu ada hukum pidananya, Bu, ada pidananya dan ada dendanya. Itu udah ada di Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 dan Kemenaker nomor 12 tahun 2004. Saya ngomong ini bukan saya ngomong asal-asalan, tapi itu memang kenyataannya. Jadi yang saya tuntut ini adalah hak saya yang udah ada di Undang-Undang Tenaga Kerja itu, bukan uang siapa-siapa saya minta, Pak. Tapi mereka nggak peduli sama laporan kita. Mungkin kita dia namanya pekerja ya udah susah, udah nggak punya apa-apa, nggak peduli. Jadi setelah saya kasihkan bukti saya bahwa saya itu bekerja dari jam 7 sampai jam setengah 7. Itu udah 13 jam. Jadi kelebihan jam kerja itu udah ada 4 jam setengah. Karena kan kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja itu 7 jam sehari, 40 jam seminggu. Kalau dia sampai hari Sabtu, kalau sampai hari Jumat 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Jadi kelebihan jam kerja saya itu banyak. Diharapkan dengan adanya layanan lapor Mas Wapres dapat menjembatani keluhan warga dengan pihak terkait sehingga sistem keadilan Indonesia dapat diterapkan. Tidak hanya bagi kaum atas, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Layanan lapor Mas di Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat dibuka setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Selain itu, Wapres Gibran juga memfasilitasi laporan via aplikasi pesan WhatsApp di nomor 0811 1704 2207 sebagai alternatif laporan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dibukanya layanan lapor Mas Wapres, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Mas Dede. Ya, selamat sore. Ya, Mas Dede, ini terkait lapor Mas Wapres, bagaimana mekanisme layanannya? Ya, jadi begini ya, lapor Mas Wapres ini bukan sebuah kebijakan ya, bukan sebuah program baru ya, tapi dia memperkuat sebuah program yang sudah existing sebelumnya, yaitu SP4M Lapor atau ya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dan lapornya ini sendiri layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Dan ini semua bisa diakses sebenarnya di lapor.go.id ya. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Wapres hari ini adalah untuk membuka kanal-kanal di hilir ya. Jadi ini sebenarnya memperkuat apa yang sudah menjadi existing. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau ditanya soal prosesnya ya, yang pertama itu adalah proses yang paling awal, yaitu melapornya itu sendiri ya. Setelah itu, setelah melapor, maka dilakukan proses yang kedua, yaitu verifikasi laporan. Lalu yang ketiga, baru ditindaklanjuti, dan yang keempat, diberikan tanggapan, dan yang kelima, baru laporan tersebut dianggap sudah selesai. Dan ini melibatkan banyak sekali kementerian, ya. Jadi KSP di sini sebagai inisiator sekaligus koordinator. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang dikoordinasikan oleh KSP? Yang pertama adalah Kemenpan RB. Nah, Kemenpan RB di sini berfungsi untuk menindaklanjuti laporan tersebut ke kementerian lembaga negara. Lalu ada juga Kemendagri. Kalau laporan ini berasal dari atau kaitannya dengan kewenangan daerah lah, gitu ya. Nah, ini ditindaklanjuti oleh Kemendagri. Lalu juga ada Komdigi atau sebelumnya disebut Kemkominfo ya. Ini beliau inilah yang menyediakan ruang-ruang IT ya untuk pelaporan tersebut. Kurang lebih demikian, Pak. Baik, kalau untuk tadi tindak lanjutnya itu kira-kira berapa lama dan apakah selama tindak lanjut itu dilakukan, warga pelapor apakah mendapatkan update? Iya, warga pelapor akan selalu mendapatkan update ya. Jadi satu ya, bukan hanya mendapatkan update, tapi juga dapat kami pastikan bahwa identitas warga pelapor itu dirahasiakan dan keselamatan warga pelapor itu kami jamin. Ya, jadi kepresidenan dalam hal ini menjamin kerahasiaan identitas
dan juga keselamatan si pelapor. Jadi kadang-kadang kan mungkin saja laporan ini bersifat sensitif ya, atau yang dilaporkan adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau power, kekuasaan politik lah, political power gitu ya. Nah, dalam hal ini orang-orang tersebut ya bukan hanya identitasnya kami sembunyikan ya, kami rahasiakan, tapi juga keselamatan sang pelapor itu dapat kami jamin. Demikian. Baik. Terima kasih Mas Dede sudah menjelaskan ini terkait alurnya, mekanismenya dan sebagainya. Saya ke Mas Trubus, Pak Trubus, mohon maaf Pak Trubus. Anda melihatnya bagaimana nih Pak Trubus? Ada layanan baru sudah hari ketiga. Iya, menurut saya ini satu bentuk percepatan layanan publik ya yang sebenarnya sudah ada namanya siap lapor yang sudah berjalan. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Dede ya, itu sebenarnya kebijakan yang sekarang ini lebih kepada saya melihatnya sebagai penyempurnaan dalam rangka percepatan layanan publik, itu yang paling inti. Karena itu yang paling diutamakan di situ adalah nantinya soal ini Mbak, kolaborasi sinergitas antara kementerian lembaga, karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya di mana dilaksanakan oleh KSP tapi dalam implementasinya memang tidak optimal. Itu yang kemudian nantinya kita berharap bahwa melalui kanal aduan yang Mas Gibran ini, Mas Wapres, ini bisa Mbak, bisa berjalan secara efektif. Yang kedua adalah bagaimana kemudian selama ini aduan-aduan atau keluh kesah masyarakat lah pasar itu ya, atau aspirasi publik itu banyak istilahnya itu banyak terkendala hal-hal yang tidak hanya persoalan teknis tapi juga persoalan di birokrasi itu sendiri. Karena itu dengan adanya aduan Wapres ini, Mas Wapres ini, Mas Gibran ini, tentu ini nanti seperti jalan tol Mbak, yang kemudian aspirasi itu akan langsung diterima dan di sini kemudian kementerian lembaga yang menangani itu akan secara serta-merta diawasi. Saya sepakat dengan Mas Didi tadi bahwa masyarakat memang harus diberikan kepastian soal aduan itu kan intinya kan tindak lanjut. Yeah. Kalau tindak lanjutnya itu transparan, terbuka, masyarakat bisa ngikutin, itu saya akan masyarakat akan puas. Karena ini kan persoalan pelayanan memang intinya pada ini Mbak, pada kepuasan ya. Yeah. Sehingga ketika layanan itu memang bermanfaat dan mempunyai istilahnya itu kepuasan yang tinggi di masyarakat, maka trust akan muncul di situ. Trust akan muncul. Nah, semuanya nanti percaya pada itu. Memang ada yang ketika memang ini di publik masih rame terkait apakah itu tidak timpang tindih dengan kebijakan sudah ada kementerian lembaga yang sudah membuka hal-hal yang sama. Saya rasa ini tinggal bagaimana nanti political will presiden ya dalam ini Wapres dalam mengimplementasikan kebijakannya. Karena ini kan persoalan yang memang selama ini di kementerian lembaga itu justru memang ada sebagian yang efektif, bagian juga tidak efektif Pak gitu, karena repotnya itu kita dihadapkan di daerah. Nah, daerah itu ada yang memang secara proaktif dengan masyarakat komunikasinya cukup baik, tetapi ada juga yang aduan-aduan dari masyarakat itu malah Mbak, istilahnya itu dinabubukkan atau dimarginalkan atau disembunyikan. Nah, ini yang kemudian seringkali aduan-aduan, apalagi kemudian aduan itu tidak sepaham atau tidak seideologi dengan penguasa daerah, itu seringkali seperti itu. Nah, karena itu dengan adanya aduan Mas Wapres ini nanti akan terselesaikan secara beres. Kalau Mas Wapres, yang penting adalah terakhir menurut saya penting adalah keberlanjutan. Sepanjang keberlanjutan ini ada keberlanjutan, tidak hanya istilahnya hangat-hangat di awal saja, kemudian nanti ini yang penting adalah jangka pendek seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjang ini terjaga, roadmap-nya jelas, dan isu-isu apa saja yang harus olah nanti harus diselesaikan, itu juga harus dibatasi. Misalnya yang strategis saja dulu, jangan kemudian hal-hal misalnya yang tidak terkait dengan energi misalnya terlalu rumit ya, nanti kemudian dengan Kementerian Energi. Tapi maksud saya hal yang sangat langsung kepada masyarakat, misalnya bansos. Ada banyak masyarakat kita yang sebenarnya penerima bansos, tetapi karena daerah itu sering lalai, sering itu juga mengabaikan, kemudian mereka tidak terima bansos yang harusnya dia terima. Nah, sementara pemerintah pusat dasarnya DTKS, data kesejahteraan sosial, mereka namanya nggak masuk. Nah, ini yang seringkali ini saya khawatir mesti aduan itu akan masuk. Ya, nah ini yang menurut saya perlu segera pemerintah melakukan langkah-langkah cepat agar mereka menerima, dalam arti supaya ada rasa nyaman, rasa terlindungi, dan setidaknya dia ada rasa sejahtera sebagai warga negara Indonesia. Itu intinya itu, Mbak. Ya, Pak Trubus kalau melihat ini efektif?
akan efektif tergantung dari mana sejauh kolaborasi sinergitas antar kementerian lembaga sekaligus daerah, Mbak. Ini memang ini tantangannya berat karena apa? Karena luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya kabupaten kota yang ada di Indonesia sendiri dan ini mempunyai warna sendiri. Nah, karena itu saya percaya ini tugasnya Mas Dede dan kawan-kawan untuk mengedukasi mereka dulu supaya mereka itu ada semacam kesepahaman. Sehingga nanti setelah ini ya, setelah pilkada nanti siapa yang menjadi pemimpinnya kan udah jelas. Nah, di situ nanti harus ada semacam duduk bersama, sharing lah ya, bagaimana kemudian supaya efektif di daerahnya masing-masing. Sepanjang itu kemanfaatan jelas dan partisipasi publik itu yang penting lagi, Mbak. Sepanjang partisipasi publiknya ada, entah itu tokoh-tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama, yang kaitan apa saja, termasuk mungkin komunitas-komunitas Gen Z juga dilibatkan di dalam penyelesaian kasus-kasus itu, otomatis akan cepat, Mbak, akan efektif. Tapi kalau nanti sifatnya elitis terus ya memang agak berat. Yang pengalaman yang dulu cenderung elitis, seolah-olah jadi kesannya seperti proyek tertentu saja. Ini yang boleh. Menurut saya itu, Mbak. Ya baik Pak Trubus, kalau Mas Dede ini kalau melihat tadi visualnya banyak sekali yang mau lapor ke Mas Wapres gitu. Ada kriteria pelaporannya nggak? Karena kalau tidak disaring atau diberikan kriteria khusus akan sangat banyak yang ingin lapor begitu. Betul sekali. Justru karena itulah ya ada sebuah giat yang dinamakan lapor Mas Wapres ya. Karena begini, tadi saya sudah bicara ya tentang ini adalah semacam penambahan kanal untuk input yang baru gitu ya. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena begini, sebelumnya itu ya banyak laporan-laporan yang pada akhirnya itu tidak diproses gitu. Dikarenakan 3 hal. Hal yang pertama adalah pelapor tidak memahami teknis pelaporan karena itu kan via website ya. Jadi banyak masyarakat kelas menengah bawah itu tidak memahami teknis pelaporan. Maka dengan adanya lapor Mas Wapres ini, masyarakat tidak mengenal kelas manapun itu diberikan asistensi. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ya, laporan-laporan ini harus terkait dengan 2 hal. Yang pertama adalah kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik. Maka dari itu di luar kementerian-kementerian yang sudah saya sebutkan tadi ya, lapor SP4N lapor ini juga dalam prosesnya itu melibatkan ombudsman. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum yang harusnya melayani publik dan lain-lain dan melakukan pelanggaran administratif, maka ini bukan hanya harus dibereskan tapi juga harus ditindak, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah ini harus terkait dengan kebijakan publik dan pelayanan publik. Jadi kadang-kadang ya ada yang melapor tapi tidak terkait dengan 2 hal itu, maka dengan kerendahan hati ya kami ya terpaksa harus tidak mengikutkan ke proses verifikasi berikutnya. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, pelapor itu harus memiliki identitas yang jelas. Karena kayak begini, seringkali ya sebelum adanya lapor Mas Wapres ini ditemukan ya laporan-laporan itu bersifat ingin menjatuhkan karakter seseorang gitu dengan ya laporan tersebut bersifat anonim gitu. Artinya laporan-laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini kan tentu saja bisa merusak tatanan yang sebenarnya sudah baik menjadi tidak baik hanya karena misalnya kepentingan bisnis, kepentingan politik dan lain-lain. Jadi identitas pelapor ini harus jelas. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, identitas tersebut tidak akan ya tersebar terutama kepada pihak yang dilaporkan, dan pelapor ya dalam hal ini dijamin keselamatan oleh negara dan ini dijamin langsung oleh institusi kepresidenan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus. Pak Trubus, ya. Kalau metode layanan aduan masyarakat ini sebenarnya Anda juga menyebutkan tadi bukan hal baru. Lalu apa uniknya begitu? Uniknya ini sebenarnya nanti langsung, Mbak. Karena saya katakan itu seperti jalan tol, jadi langsung kepada Wapres. Nah, Wapres inilah nanti yang akan istilahnya memantau sekaligus mendorong kepada kementerian lembaga yang menangani kasus yang dilaporkan itu, gitu loh. Itu penting itu karena selama ini begitu, kalau dari ini kan istilahnya dari bottom up ya. Kalau bottom up itu kan dari bawah langsung kepada kementerian atau lembaga. Taruhlah misalnya masyarakat melaporkan adanya korupsi di satu instansi misalnya. Itu laporannya ke KPK melalui Dumas.
Nah, setelah lapor itu masyarakat tidak ada informasi apakah laporan diproses atau tidak, nggak ada. Nah, sementara untuk mendorongnya masyarakat nggak punya kapasitas. Tetapi nanti dengan adanya melalui jalur Mas Wapres ini, tentu akan KPK akan mau tidak mau bertindak ketika diperintah oleh atasannya, dalam ini kan Wapres ya Presiden. Nah, otomatis KPK akan menyelesaikan kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat itu. Tetapi memang perlu diingat bahwa laporan masyarakat itu seringkali kan ada dua. Ada laporan yang sifatnya memang disertai bukti-bukti yang kuat. Data-datanya akurat, itu ada. Tapi ada juga masyarakat itu laporannya seperti fenomena saja, Mbak. Ada indikasi lah. Kalau yang namanya fenomena indikasi kan nanti kesannya seperti perasaan gitu kan. Nah, itu harus memang ada tim khusus yang memverifikasi, memvalidasi apakah laporan itu memang bisa ditindaklanjuti atau tidak. Tetapi paling tidak pelapor diberikan kepastian bahwa di situ memang tidak bisa dilanjutkan bukan karena tadi disampaikan seperti Pak Dede tadi, tapi ini ada sesuatu yang memang laporannya itu tidak ada ini semacam dukungan yang memadai lah, kira-kira seperti itu. Ini tidak valid sehingga masyarakat itu rasa puas, oh ya berarti saya harus melengkapi lagi dokumennya, atau kalau tidak laporannya perlu diubah dari aspek mana. Karena namanya masyarakat itu ya sekali lagi ada yang pengetahuannya memadai, tapi kan masyarakat kita juga banyak sekali, apalagi soal teknis ya, masyarakat seringkali kalau kita menggunakan sistem digital ini kan masyarakat kita masih ya literasi digitalnya masih minim lah gitu ya. Ini ya harus memang dari pemerintah pusat, nah terutama sekali masyarakat yang kategori di wilayah di 3T ini yang penting banget, Mbak, karena terluar, terisolasi dan pokoknya masyarakat yang paling ini tertinggal lah kira-kira itu memang butuh semacam advokasi, pembinaan dan pembimbingan yang terus-menerus agar ketika keluhan-keluhan mereka misalnya bansos yang tidak sampai atau mereka tidak bisa diberikan semacam atau pangan yang sulit atau sumber daya alamnya mengalami masalah karena iklim, itu segera cepat ditangani gitu loh, Mbak. Jadi karena bisa saja kan panennya mundur karena memang ada El Nino atau apa, itu masyarakat segera ditangani sehingga pangannya jangan sampai istilahnya terlambat gitu. Nah, bantuan juga obat-obatan jangan sampai juga terlambat. Ini kan hal-hal yang menurut saya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini untuk wilayah 3T itu harus perhatiannya khusus. Yang terakhir menurut saya masyarakat yang kategori selama ini Mbak mengadukan tapi itu kritis-kritis itu. Kan ada masalah kritis-kritis ya kesannya jadi kayak mengadu domba gitu, apalagi berbau-bau politik, berbau kepentingan ekonomi atau bisnis lah tadi disebutnya. Ini yang memang agak harus hati-hati pemerintah. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian hadirnya pemerintah malah menimbulkan satu kegaduhan. Atau bahasa kerennya terjadi semacam kegemparan, itu kan tidak boleh. Nah, jadi harus ada penyelesaian yang betul-betul ini. Tapi sepanjang laporan itu memang ditindaklanjuti dan memberikan manfaat dan informasinya jelas, terbuka, ini kan persoalan tata kelola ya. Itu penting, Mbak, tata kelolanya harus betul-betul transparan. Itu aja menurut saya penting itu, Mbak. Ya. Terima kasih Mas Dede, Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Semoga layanan lapor Mas Wapres ini bisa berguna dan menyelesaikan masalah masyarakat. Amin. Amin. Ya pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, terungkapnya kasus perjudian online yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi membuat judi online menjadi perbincangan hangat. Ironisnya, judi online ternyata telah menjangkiti anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, anak-anak berusia hingga 17 tahun di Jakarta yang terlibat judi online mencapai angka 1.836 anak. Nilai transaksi judi online anak ini tidak kalah mencengangkan, yaitu mencapai 2,29 miliar rupiah. Pemirsa, lebih dari 1.800 anak di Jakarta terlibat judi online. Lantas bagaimana cara menanggulangi hal ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Ai Mariati. Selamat sore, Ibu Ai.
Selamat sore Mbak Priska. Bu Ai, ini data menunjukkan bahwa anak di Jakarta ada 1.800 anak lebih terlibat judi online. Anda punya datanya, ini usia yang terendah berapa Ibu? Ya, data judi online ini sangat unik ya. Saya mengapresiasi PPATK mengeluarkan sejumlah transaksi yang mencurigakan dan akhirnya ditemukan bahwa itu bagian dari judi online. Di data saya masih ada anak di bawah 10 tahun itu teridentifikasi 2%, 10 sampai 20 tahun 11%. Nah ini kemungkinan akumulasi sampai akhir tahun ini ya, di akhir November masuklah di angka tadi 1.800 anak. Karena jumlah di kami itu kan kompilasi antara 10 sampai 20, artinya tidak bisa dibilang seluruhnya anak ya, tapi itu terlihat dari rentang bawahnya, itu di bawah 10 tahun aja ada 80.000, 2% artinya dari jumlah 10 sampai 20 tahun yang tadi disebutkan. Nah, ini Indonesia ya Bu ya? Ya? Ini seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia dan tadi yang Jakarta 1.800 ya. Baik. Ya. Jadi seluruh Indonesia itu 440.000, yang di Jakarta 1.800 begitu kan kira-kira. Nah ini jadi kita harus refleksinya dari awal memang di data Asosiasi Pengusaha Internet ya. Ini kan kita sudah masuk di 221 juta jiwa nih, sekian ya, yang memang aktif dalam berinternet, dan yang tertinggi itu ternyata Gen Z dan kita Gen milenial saya kira ya, di usia-usia produktif. Nah Gen Z ini 34% paling tinggi di antara semua kurun usia ini. Sehingga kalau kita lihat apakah ini semuanya untuk kepentingan pendidikan. Sebetulnya kita mengalami sebuah pembiasaan itu kan untuk kepentingan pendidikan ya, di saat pandemi misalnya, kemudian hari ini ekonomi kreatif sedemikian luas dan lain sebagainya. Nah sehingga yang harus kita mitigasi adalah persoalannya kenapa dari tujuan-tujuan awal yang itu memberi dukungan produktivitas dan bahkan edukasi pada anak-anak kita, ini kemudian ada degradasi besar-besaran dalam situasi judi online. Kembali lagi bahwa anak-anak mengakses internet itu juga tidak bisa sendiri. Ini yang sejak awal sudah dikuatkan, baik di dalam aturan perundangan misalnya ya, dalam undang-undang bahkan pornografi, ITE, perlindungan data dan lain sebagainya. Desainnya adalah ketika anak menerima gadget ini, maka disitulah ada transaksi atau ada sebuah feeding awal ya, komunikasi dengan orang tua yang kemudian ada kontrol, ada kesepakatan, ada pengawasan dan bahkan literasi. Nah, kelihatannya faktor yang ini kita betul-betul ada hantaman lain, karena orang yang seharusnya memberi dukungan atas controlling tadi juga masuk di dalam situasi judi online ini. Tidak main-main ini, angkanya lebih besar lagi ya situasi judi online pada orang tua gitu. Artinya orang tua yang seharusnya menjaga anak kemudian juga terlibat judi online begitu Ibu ya? Ya, di data kita 30 sampai 50 tahun itu 40%-nya yaitu 1.640.000 orang. Ya, bahkan di atas usia 50 tahun pun ada, yaitu 34%. Nah, kita kan tidak sedang bicara bapaknya itu anaknya ini gitu ya dalam satu keluarga. Tetapi kalau kita melihat bentuk data ini, kita kehilangan yang seharusnya menjadi sebuah pondasi awal anak-anak memiliki gadget itu untuk dua tadi, yaitu pendidikan dan juga kreativitas mereka di dalam berselancar di dunia maya. Nah, oleh sebab itu kelihatannya data-data ini kami sebetulnya lanjut memberikan rekomendasi setelah bertemu dengan Satgas ya, Kepala Satgas Judi Online kemarin di Kementerian sekarang menjadi Hukam. Ya, jadi ini yang kemudian kita sampaikan bagaimana langkah-langkah mengkoordinasi sekian banyak, kurang lebih hampir 30 kementerian di bawahnya yang itu harus bertanggung jawab kira-kira melakukan langkah-langkah ya, tugas dan fungsi sehingga situasi judi online terhadap anak-anak ini bisa dimitigasi dengan segera. Nah, ini yang kemudian
juga membuat kami kaget semuanya bahwa leading sector utama Kemkominfo yang awal bermula kita juga melakukan langkah-langkah rekomendasi kepada kementerian ini terungkap sejumlah kasusnya gitu ya, bahkan dianggap mereka justru terlibat di dalam situasi gawatnya judi online ini. Nah tentu inilah pekerjaan besar ya di akhir tahun ini karena Perpres 21 2024 tentang perjudian di ranah daring ini mempertaruhkan semua aktor-aktor ya yang bertanggung jawab. Dan kita bisa lihat dampak hari ini yang terbesar adalah pada anak-anak kita. Orang tua yang memiliki kerugian misalnya dia pinjol, dia kerugian waktu dan lain sebagainya di dalam judi online, kerugian yang paling dihilirnya juga adalah keluarga dan diantaranya adalah ada anak-anak di dalamnya. Nah ini yang sekiranya menjadi langkah-langkah yang harus semakin terukur ya. Bagaimana misalnya di awal capaian atau jangkauan edukasi yang dilakukan. Sekarang saya melihat Bu Menteri juga turun lapangan menyampaikan urgensi stop bermain judi atau serupa game yang serupa judi. Itu saya sangat apresiasi. Karena pasti akan melahirkan daya juang ya di antara struktur di dalam Kementerian Komdiji. Nah, menterinya sudah turun, masa iya sih kita tidak bersih-bersih berkomitmen lebih kuat lagi kira-kira begitu. Nah, ini saya kira langkah-langkah yang terus kami juga sedang pantau Mbak pergerakannya. Kalau Anda menyarankan apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang menjadi perhatian orang tua untuk anak dan bagaimana cara mengendalikan anak untuk tidak terjerumus dalam judi online? Singkat saja boleh? Ya, tentu kami sudah memetakan ya bahwa tidak bisa hanya orang tua, tetapi di dalamnya juga ada sekolah, ya, lembaga pendidikan gitu. Kemudian juga tadi regulation yang mengatur ya regulasi kita, yang itu ada di Kemkominfo, di situ juga ada perlindungan data anak-anak kita ya, dan juga undang-undang ITE kita, itu semuanya harus bergerak secara simultan. Nah tentu kalau kepada orang tua ini karena kambium utama yang tadi disampaikan, jangan sampai kehilangan role model, sudahi. Bagi mereka yang sudah memiliki ketergantungan, mari konsultasikan secara psikolog, akhiri. Karena tidak ada lagi yang bisa memberi perlindungan lebih dekat ya pada anak-anak kita ya selain kecuali orang tua. Ya, di ranah pendidikan ini Mbak juga yang tidak kalah penting, bukan hanya edukasi. Kita mau memberi edukasi sepanjang apapun tapi tanpa tata kelola. Berikan ruang curhat anak ini, berikan pengaduan anak ini sehingga kita tahu mana yang ringan, sedang dan mungkin mereka sudah adiktif. Itu juga langkah yang harus dilakukan dunia pendidikan. Baik, terima kasih Ketua KPAI Ibu Ai Mariati sudah bergabung bersama kami membicarakan tentang judi online anak. Terima kasih. Baik, salam sehat Ibu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas isu penting termasuk Gaza. Presiden Joe Biden menyambut hangat Presiden Prabowo di Oval Office Gedung Putih. Sejumlah isu strategis juga dibahas dalam pertemuan ini seperti kondisi Gaza, memperkuat kawasan Indo-Pasifik, mendukung transisi energi serta membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. Deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, I'm looking forward to our discussion and welcome. We'd like to have you here. The floor is yours. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesia and United States relationship. Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Peru. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT APEC di Lima, Peru. Rencananya Presiden Prabowo akan memberikan pidato saat hari terakhir perhelatan akbar tahunan tersebut. KTT APEC dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota yang memiliki peran kunci dalam perekonomian Asia Pasifik. Dalam KTT kali ini, topik ekonomi global, kebijakan perdagangan, dan inovasi digital akan menjadi sorotan dalam agenda tahunan yang berlangsung hingga 16 November mendatang. Peru sendiri menjadi tuan rumah KTT APEC untuk ketiga kalinya setelah sukses menjadi penyelenggara pada tahun 2008 dan 2016.
Kita ke kualifikasi Piala Dunia 2026, pemirsa. Kevin Dix siap memperkuat skuad Merah Putih. Dix dipastikan menempati posisi bek tengah menggantikan Mads Hilgers yang absen akibat cedera. Usai diambil sumpah dan resmi menjadi WNI di Copenhagen, Denmark, Kevin Dix Selasa sore akhirnya tiba di Indonesia. Pemain keturunan Maluku ini langsung menuju ke hotel disambut para punggawa timnas lain termasuk sang pelatih Sintayong. I'm really blessed with the people around here. The support on the airport, the support from social media. I love it, and I want to thank everybody for it. Can't wait to see you all guys on Friday. Love to see the support, and I'm really excited. Kevin langsung bergabung dengan skuad Garuda menjalani sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Selain Kevin Dix, Tom Hayat dan Sen Patinama juga tiba Selasa kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Latihan Timnas Indonesia Selasa malam digelar jelang laga melawan Jepang. Persiapan fisik dan mental disiapkan secara optimal dalam menghadapi tim Samurai Biru Jepang. Seluruh pemain Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga melawan Jepang dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 27 pemain kecuali Mads Hilgers mengikuti sesi latihan yang digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Kevin Dix, punggawa baru skuad Garuda, ikut serta dalam sesi latihan kali ini. 내가 안 부른 것이 아니고 팀에서 메이스가 햄스트링이 안 좋다고 와서 못 부르게 됐다고. Skuad Garuda siap dan yakin mampu mengimbangi permainan raksasa Asia Jepang. Yeah, like J-League players are really good, like what I said before, really technical. But yeah, we have a lot of quality here, We have a couple guys who play Champions League in the Dutch League. So we have also good players, and not only them. Skuad Merah Putih wajib meraih poin penuh atau minimal imbang untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.